Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Julianto, absen 10, kelas 12 MIPA 5. Saya akan menerangkan tentang pemilihan umum tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Amijojo I dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Namun, pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu, masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan, tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya, kurang lebih 78 juta. Angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi pertama. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasil diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, PKI 39 kursi. Keanggotaan Dewan Konstituante terdiri atas anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD 1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante, muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. 1. Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. 2. Dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, PSII. 3. Dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan yaitu Pancasila dan Islam. Karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, yaitu hanya 9 suara saja. Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan di antara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang. Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuh tanpa perubahan.
Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstitusi mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini, Dewan Konstitusi pun tidak berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali tidak mencapai quorum. Sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses, masa tidak bersidang. Ketika memasuki masa sidang berikutnya, beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi ini mendorong suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi genting dan peka. Kondisi ini mendorong KSAD Jenderal Nasution selaku penguasa perang pusat Perpu dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Insinyur Juanda melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang Dewan Konstitusi. Sekian, terima kasih.